Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmah wa an'ama 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Majelis An-Nabawi yang insyaallah senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jarang dipakai. Khusus kepada kita Syekh Effendi, alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih memberikan kepada kita rahmat, memberikan kita keimanan dan keislaman, tentunya nikmat sehat, nikmat sempurna. Mudah-mudahan sehat kita bisa memberikan manfaat bagi kita khususnya, dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Salawat dan salam senantiasa tercurah dari junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalankan segala sunnahnya, kita berharap termasuk menjadi bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini seperti biasa kajian rutinan Majelis Zikir An-Nawawi dibuka diawali dengan bertawasul, nanti dilanjutkan dengan kajian melanjutkan kitab Sunan Taufik yang akan dibawakan oleh Al-Muharram Kiai Syekh Effendi. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktunya udah cukup malam, insyaallah mudah-mudahan jamaah yang lain bisa menyusul. Kita awali dengan salat istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan halalan wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan halalan wa tub
عليا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لهم المرشد وارد ومن بعد محمد ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هدينا وعلى كل نية شهد حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حضرة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية من الصحابة أجمعين جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين من قلوبنا ومحارم الكريم والكاتبين ولسيدنا ملائكة جبريل وميكائيل وعزرائيل محمد بن عبد الله وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان هذا جميع العلماء والولايات المشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجميع الاسم القدس الله سرهم ووصل الله خاتمة السلطان عليها وإلى شيخ عبد القادر جيل بن سعيد القارمة والإجازة وصلى الله سلام وإلى حضرة السيد جميع وسبعة الناصر وإلى حضرة النبي حبيب ونبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sembah ila ruwahina sayyidina Muhammad wa ala unsur sayyidina Muhammad wa sayyidina Abdullah wa sayyidina Misri sallallahu wa sayyidina wa masukuna wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina sayyidina اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأخونا وأخونا وعمنا وعمتنا وجن وجدنا وجدنا ومسائنا نجعل ولجمع جماعتنا ولجمع زوجنا وزوجتنا وأولادنا وبلدنا وذريتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولمن حدا في هذا المجلس ومراد به ورحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya serahkan kepada Syamil. Langsung bawah sampun undur materi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap jemaah Majelis Taklim An-Nawawi Masjid Jami Assalam, rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pengurus ataupun jemaah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa lama ya sempat absen dengan kesibukan kita masing-masing. Ala kulli hal, kita bersyukur atas segala rahmat, hidayah, taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yaitu nikmat sempat dan sehat kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan ya berkumpulnya kita di tempat ini merupakan salah satu ya waktu yang kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di majelis zikir ini, ya, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, Allah akan memuliakan ya, meninggikan derajat orang-orang yang belajar ilmu, orang yang menambah ketakwaannya dengan berzikir, bersolawat, saling doa, mendoakan dan silaturahim tentunya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbil alamin. Salawat salam semua senantiasa terhaturkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan memperbanyak kita bersolawat kepada beliau menjadi semakin yakin, hakul yakin kita mendapatkan syafaat beliau, baik dalam hidup kita di dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan nanti di akhirat. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai taklim kita hadiah Fatihah kepada almarhumah orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, wabil khusus ya guru kita, ya guru kami Kiai Haji Ilyas Khotib dan Kiai Khotib Dahlan, sampai kepada Syekh Nawal Bangkalan. Kebetulan kita ya mempelajari kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah nantinya Allah sambungkan ruh kita, ilmu kita, dan kita mendapatkan keberkahan dari kesolehan, daripada kewalian. Beliau adalah wali min auliyaillah ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan mudah-mudahan dengan berkahnya itu ya kita dipertemukan kelak di akhirat. Tentunya yang kita harapkan adalah syafaat daripada beliau-beliau semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillahi ta'ala hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ridwanullah ta'ala min sunnah nabiyullah hidhir bil malkan jami malakatil muqarrabin malaikat Jibril Mikail Israfil thumma sunnah khulafa'ur rasyidin khalifah Abu Bakar Umar Utsman Ali sultan auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu thumma sultan auliya Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asyadili Syekh Ahmad At-Tijani qaddasallahu sirrahum thumma sunnah ruhi jami tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan la min syuhud aslihin wal qurra wal mufassirin wa ahli ta'atika jama'in thumma sunnaru abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma sunnaru jami masyayikhina wa masyayikhina usul khusus la ruhi syaikhnal kiram Kiai Haji Ilyas Khotib Dahlan wa Kiai Khotib Dahlan thumma sunnaru Syekhuna Walil Bangkalan thumma sunnaru muassis Nahdlatul Ulama bahas masari babis lisan suri bahwa Rasulullah thumma sunnaru Kiai Haji Wahid Hasim sunnaru Gusdur thumma sunnaru Kiai Haji Ridwan Abdullah thumma sunnaru Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin thumma sunnaru Syekhana Khalil Bangkalan waliullah thumma sunnaru puju-puju ulama-ulama thumma sunnaru min sunan wali songo sunan Ampel sunan Giri sunan Maulana Malik Boreng sunan Bodang sunan Derajat sunan Guru sunan Muria Kalin Jogo thumma sunnaru sunan Gunung Jati thumma sunnaru Syekh Puro Karawang Syekh Maulana Malik Maghribi Sebelah Bro thumma sunnaru Syekh Subakir thumma sunnaru Habib Husin bin Abu Bakar Idris Batang Habib Husin keramat Empang Bogor thumma sunnaru jama'i keramat fi Jawa Barat minal thumma sunnaru Allah
bahari ala dan mengkun negara wa usul-usul mafurihim anallahu yuli darajatin fil jannah wa yudu alaina min barakatin wa asrar maru wa ulumi fid din dunya wal akhirah thumma sallallahu ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasil khusus ila ruhi waliullah ya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Mantani. Mudah-mudahan dengan barokah ya kita belajar ilmunya, kita dianggap, kita aku sebagai salah satu dari murid-murid dari murid-muridnya beliau ya, mudah-mudahan juga sambung ruh dan ilmu kita kepada Al-Maghfurullah Kiai Haji Ilyas Khatib Dahlan dan Syekhuna Ulul Baqan. Amin amin ya rabbal alamin ala hadihin ya qulun yatim sadratin nabiyyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah Sulamut Taufiq halaman 51. Pasal menerangkan tentang riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumur riba. Haram riba. Apa itu riba di sini? Kan huwa akbarul kabair ba'da zina wa zina ba'dal qatli wal qatli ba'da syirki billah ba'da syirku billah. Fa akbarul kabair asyirku tsummal qatl tsummal zina li'anna fi'il hadd ila akhirih. Riba di sini adalah besarnya dosa besar setelah zina ya, setelah zina wa zina ba'dal qatli. Adapun zina setelahnya dosa besar yang namanya membunuh ya. Wal qatli ba'da syirku billah, dan membunuh itu setelahnya syirik kepada Allah. Jadi syirik kepada Allah ini ya paling atasnya. Fa akbarul kabair ya, kalau diurut dari yang paling yaitu asyirku tsummal qatli tsumma zina ya, itu syirik kepada Allah jelas ya. Kemudian membunuh, kemudian zina ya. Karena ada hadis zina itu lebih besar daripada membunuh ya, seperti itu. Ya itu perumpamaannya ya. Ya, haram riba apa? Fi'luhu, yaitu melakukannya. Ya, riba ini secara umumnya. Fi'luhu yaitu melakukan riba, mempraktekkan riba. Wa akluhu, dan memakan, artinya memakan dari hasil riba. Wa akhduhu, dan mengambil, ikut melakukan, nggak makan tapi ngambil ya. Ngambil ya untuk disimpan atau bagaimana ya. Wa kitabatuhu, dan bahasa sekarangnya menjadi admin ya. Admin urusan riba ya. Tuh, jadi sekarangnya dulu penulisnya administrasi ya, sekarang admin ya. Wa syahadatuhu, dan menyaksikan. Enggak ikut makan, enggak ngambil, enggak jadi, tapi kita menjadi saksi. Ya, artinya ya ikut-ikutan nimbrung lah, orang lagi ada riba atau forum atau apa, kita ikut-ikutan nimbrung. Jangan ya. Karena riba di situ ya dosa, perbuatan dosa ya. Wahilatuhu ya, dan ini yang paling tipis bahasanya. Wahilatuhu, dan merekayasa urusan riba. Ketika sesuatu itu direkayasa sedemikian rupa, maka menjadi tipis yang mana yang halal, yang mana yang riba. Perkara lain pun seperti itu, yang mana yang baik, yang mana yang enggak, mana yang ribah, mana yang ya, berdasarkan hukum dan lain sebagainya. Maka di zaman sekarang ini sangat tipis sekali contoh berita-berita ya. Mana yang hoak, mana yang asli itu sangat tipis sekali. Bagaimana kita bisa mengetahui? Kita bisa tahu kalau ya,
tingkat ilmu kita luas. Kalau bahasa anak sekarangnya, ngopi kita jauh, baru kita tahu tuh. Ya, artinya wawasan kita jauh. Jadi ilmu tidak cukup hanya sekedar ilmu, tapi kita juga butuh wawasan, butuh informasi di luar dan lain sebagainya. Ya, maka ketika wawasan kita tahu, oh ini nih memang sangat tipis sekali, ya, mana yang benar, mana yang salah. Lebih-lebih di zaman sekarang, ya, ya. Kita nggak tahu kalau secara orang umum terakhir nih yang terupdate informasi itu adalah nyata asli dibanding dengan informasi buatan IE misalnya. Bagi orang yang nggak mau tahu, ya selesai. Gitu. Nah, itu butuhnya wawasan. Jadi bukan sekedar ilmu, semakin kesini semakin subhanallah. Ya. Ini kan ibarat kata baru-baru ini. Segala berita, segala informasi bisa dibikin sedemikian rupa. Nah, makanya penting ya kita itu mengerti wawasan. Kalau bahasa sekarangnya sekali-kali ngopinya agak jauhan bahasa anak sekarangnya. Liqaulihi ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa riba? Ya, ini diharamkan. La'an Allah akala riba wa ma'kudihi wa katibihi wa syahidihi. Rawahu Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Memang ya riba itu jelas ya, soreh, jelas banget ya, diharamkan oleh Rasulullah. Baik memakannya, menulisnya ataupun mengambilnya. Mengambilnya gimana? Ya ngambil harta riba, barang riba, perbuatan riba, walaupun nggak dimakan istilahnya, ya, tapi mengambil juga dibawa kemana ya? Ditabung misalnya atau dikasih misalnya atau walau alamnya. Nah, wahwa adapun riba yaitu bai'u ahadin naqdaini, ya, ay adzhab wal fiddah, ya, bil akhar nasi'atan au bi ghairi taqabudin. Riba ini yaitu contohnya menukar dua jenis barang, contoh zahab dan fiddah, emas dan perak, ya, dengan barang lain atau sejenis, ya, ya, tetapi dengan tempo atau diakhir-akhirkan. Maksudnya bagaimana? Emas ya, mungkin kalau kayak Pak Edi pahamnya, emas itu ada berkalanya. Bisa jadi hari ini harga emas itu misalnya 1 juta, besok naik 1.100.000, besoknya lagi turun. Nah, emas itu jangan seperti itu, ya. Jangan ditukar dengan, walaupun sesama emasnya, misalnya saya punya emas batangan, Pak Edi punya emas hiasan, sama nilainya misalnya 5 gram, ya. Saya menukar, tetapi tempo sifatnya, nanti saya balikin 2 minggu lagi ya. Nah, 2 minggu bisa jadi sudah berubah itu, berubah nilainya, ya, berubah ya tawarannya dan segala macamnya. Nggak boleh, ya. Nah, makanya hampir nggak ada kayaknya beli emas dicicil ya. Enak kalau dicicil kan begitu, beli emasnya sekarang, dicicilnya lunas 1 tahun yang akan datang. Sementara emas sudah berubah harganya, ya. Hanya emas itu cash ya, kontan. Itulah barang mulia itu harus kontan. Kita ini barang mulia ya harus kontan, gitu kan. Subhanallah, ya. Jadi nggak boleh menukar emas dengan emas dengan cara tempo atau diakhir-akhirkan dan segala macamnya, ya. Wabi jinsi atau sama jenisnya tadi wabi jinsi wa kadzalik, ya, dengan sama jenisnya yaitu emas dengan emas, ya. Au mutafadilan, lebih-lebih, ya, dengan ada penambahan. Misalnya saya punya perak, ya, Pak Edi punya emas, yuk tukeran yuk, ayo. Kan perak kan nilainya lebih ini, tapi misalnya perak 5 gram emas punya Pak Edi, saya punya perak 10 gram, kalau di krus nilainya sama, ya kan perak itu lebih dikit lah, 1 gram berarti 11 gram, nah, nggak boleh, ya. Walaupun nilainya si perak ini lebih rendah daripada emas, nggak boleh, ya. Ya nggak bolehnya memang tukar menukarnya itu karena apa? Pasti ada selisih di situ, ya. Ya, mungkin saya nggak tahu di lapangan naik turunnya emas dengan perak ini mungkin nggak sama, mungkin, ya.
Kalau emas naik mungkin perak bertahan ataupun sebaliknya dan sebagainya. Ya, kemungkinannya bisa seperti itu. Jadi tidak boleh ya, tukar menukar khususnya emas dan perak itu. Ya. Wal mat'umati ba'diha bi ba'din. Juga seperti itu tukar menukar makanan dengan makanan. Contoh ya, menukar beras dengan jagung. Bisa jadi jagung itu di sebuah tempat tertentu adalah barang komoditi pokok, di tempat lain ya beras memang ya. Ini ditukar misalnya, nggak boleh, karena secara umum tetap yang namanya jagung dan beras itu beda. Nukar jagung dengan kacang, nukar kacang dengan itu nggak boleh. Makanya sudah dijelaskan, ya jual beli, ya dibeli saja gitu. Kalau saya pengen jagung, ya udah saya beli jagung. Kalaupun misalnya Pak D mau beras dari saya, ya beli beras saya, seperti itu. Jadi nggak boleh Pak D ngasih jagung saya ngasih beras, nggak boleh. Ya. Karena pasti ada perselisihan di situ ya, dari harga dan kualitas dan sebagainya macamnya. Ya itu dasar daripada riba. Wa yahrumu, dan haram juga bai'u malam yakbiduhu. Haram hukumnya jual beli barang yang belum diterima, nggak bisa diterima. Ya ini contoh sekarang juga sih ya. Jual beli online, makanya pendapat kita mau ikut yang halal aja. Ya. Contoh gini contoh ininya. Misalnya siapa? Gus Dedi punya motor. Ustaz, saya punya motor, cuman ada di Cibubur, di adik saya. Dijual sama saya, jadi itu. Padahal saya nggak ngeliat motornya. Walaupun secara ini diterangkan, ini motornya NMAX misalnya, begini, chatnya begini. Saya nggak ngeliat. Bisa jadi ketika motor itu datang, beda ya, beda persepsi, beda ini, beda. Ya, harusnya harganya sekian. Nggak boleh. Yang namanya jual beli harus dilihat dulu, disurvei dulu, tampan tinampan bahasa orang Jawanya. Ini barangnya, ini uangnya. Harusnya seperti itu. Jadi nggak boleh kita membeli, bahasanya kucing dalam karung. Ya. Nggak boleh seperti itu. Haram, diharamkan hukumnya. Ya. Begitu pula wa yahrumu al-lahmu bil hayawan. Yaitu membeli daging dengan hewan, yaitu tukar menukar. Saya punya daging, sama daging kambing, ya, daging kambing 10 kg ya, atau 20 kg, nilainya misalnya 20 kg itu kali 150 berarti 3 juta. Ya, Pak Edi punya kambing, ya udah kita tukar, kambingnya buat saya, ya ini daging, nggak boleh ya. Walaupun nominalnya sudah disepakati, tetap ya nggak boleh ya, menukar daging dengan hewan, dengan kambing ya, baik itu dengan daging kambing dengan kambing atau daging sapi dengan kambing ya, intinya daging itu kan sesuatu yang sudah dihasilkan dari bahan bakunya, yaitu hewan kambing ya. Ditukar dengan sesuatu yang masih hidup, yaitu kambingnya, nah, juga nggak boleh. Nah ini menarik. Wa yahrumu bai'ud dain bid-dain. Haram hukumnya menukar hutang dengan hutang. Ini mungkin Pak ini prakteknya lebih paham. Ada nggak praktek yang gini? Jadi begini, si A aja lah, jangan sebut nama. Si A, ini si A, B, ini A, B, C. Ini A punya hutang ke B. Hutang apa? Hutang kambing lah gitu ya. Hutang kambing dinominalkan 3 juta. Juga punya hutang duit ya, 1 juta, 4 juta. Nah ini ya punya hutang, ini dua, ini A, ini B, C. C punya hutang ke A. Ya, hutang apa? Hutang motor lah. Hutang lain, beras komoditinya beda nih. Kemudian disepakat, ya, kamu kan punya hutang, ya. Gimana kita tukernya? Disepakati harganya sekian, sama-sama nilainya 4 juta. Artinya nanti ya, bayarnya ini ke sini, ini ke sini.
itu nggak boleh ya, bayar hutang dengan hutang. Atau misalnya gini, contohin orang lagi ya udah ambil aja ya, ini punya hutang, ini punya hutang, punya hutang ya ke sini, ya udah deh, kan kamu punya hutang sama si A ya, si B juga punya hutang, ya udah nanti saya bayarin. Padahal hutangnya bukan hutang uang, hutang barang, ini hutang barang yang berbeda, dikonversi ke uang ya, bayar walaupun sepakat nggak boleh ya, menukar hutang dengan hutang. Kalau memang punya hutang ya ini harus bayar ke sini dulu, ini bayar ke sini dulu, seperti itu. Nggak boleh ditukar di jalanan istilahnya, seperti itu. Jadi hutang ya, kayaknya di bank nggak ada ya, nggak boleh ya, memang nggak boleh karena ribet urusannya. Yang namanya hutang ya perseorangan kepada perseorangan ya, nggak boleh dain bidain ya. Ya wabain fuduli, dan jelasnya membeli sesuatu yang membeli jual beli ya, sesuatu tetapi itu punya orang lain. Beong lah, beong, mohon maaf, cuman kebangetan ya. Artinya begini, ada Pak Edi sama Pak Adi cerita, mau jual tanah tuh, saya dengar, tiba-tiba saya jualin sama orang, tiba-tiba saya datang, Pak Edi jual tanah nih, ada pembeli. Pak Edi nggak tahu kalau dan tidak pernah menyuruh saya untuk menjadi beong ya. Kalau menjadi beong harus tahu Pak Edi gimana tanahnya, harus sepakat gitu. Oh tanahnya 100 meter, saya mau jual sekian, ini sekian. Beong pun harus, ya udah sebagai beong nanti saya kasih misalnya 2,5% gitu. Harus jelas, nggak bisa kemudian tiba-tiba saya nggak ikut punya, ya, saya jual. Udah jadi, begitu jadi kasih, ini Pak Edi siap. Ya walaupun seperti itu tetap nggak boleh. Karena punya siapa ya? Punya Pak Edi, bukan punya saya, bukan punya si beong. Ya nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ya mohon maaf ya, kita juga pernah mungkin ya menjadi beong atau perbeongan. Beong itu bahasa sini ya, ngerti kan? Makelar ya, makelar. Ya itu juga ada etikanya ternyata. Jadi beong itu dengan asal-asalan gitu. Ya karena apa? Seringkali sesama beong aja ribut, apalagi dengan si pemilik barang. Atau naudzubillah, mana si pemilik barang rugi, yang untung gede beong, ya enggak, bilangnya jual 100.000 misalnya per meter, sama beong dijual 150, untung gede beong dapat 50, yang punya ya jelas banget, naudzubillah ya. Ya makanya ya perlu itu harus tahu sama tahu, bukan punyanya ya jangan punten, jangan ikut-ikutan jual ya. Dan haram juga wa yahrum aidon malam yarahu ya, membeli sesuatu yang ya tadi ya, sama seperti tadi, masih kelanjutan, sesuatu yang tidak pernah dilihat ya, ya harus tahu dulu, harus survei dulu ya, untuk komoditinya, untuk jenisnya dan segala macamnya harus tahu, harus benar-benar ya, serap baru ya. Wa bai'un ghairu mukallafi, dan jual belinya anak-anak yang masih belum mukallaf, anak sobi ya. Kecuali apa, sesuatu yang sudah maklum ya, ciki, beli apa, beli mainan yang dia udah tahu ya. Kalau untuk sesuatu yang ada nilainya maka nggak boleh, haram, tetap nggak sah ya. Ya, kalau mainan mereka kan udah tahu, ciki ini harganya 2.000, ini harganya ya, mereka udah tahu. Ke warung itu ya nggak harus ditanya-tanya dulu, mereka udah tahu ya. Wa bai'u ghairu mukallafi wa alaihi. Wa yahrumu, dan haram juga malah manfaata fihi, membeli sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Contoh ya, tiba-tiba Kang Eris nangkep laler, ini beli dong seharga apa, jarum super buat apa gitu ya, mentang-mentang istilah Pak Edi baik hati, laler juga dibeli jarum super nggak ada manfaatnya ya. Itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya nggak boleh ya. Haram itu hukumnya walaupun seperti itu ya. Ya jual beli apa ya, belalang, tapi kalau di Jepang laku belalangnya, kecoa misalnya, nggak ada manfaatnya, nggak boleh ya. Aula kudratalah ala taslimihi, atau
menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Yang contoh apa? Pemain burung, burung kacar saya hilang, ada di atas rumah Pak Edi itu, jual. Kang Iris mau nggak jual burung, nggak apa, beli burung saya? Mau, kacar lagi di mana? Itu kacarnya lagi terbang, ya dijual, ya nggak boleh ya. Itu satu yang tidak bisa diserahkan, ya. Ya, atau yang nyata misalnya beli barang tapi masih ada di kapal, ya kan belum turun, belum ke Priuk, belum bea cukai, belum ini. Itu kan ada ya, kantor itu seperti itu sebenarnya nggak boleh. Kalau udah nyampe di kantornya, nyampe di gudangnya, baru kita beli. Gitu. Ya kan belum tentu juga yang di kapal itu bisa selamat nyampe atau enggak. Ya, sama, itu kan sesuatu yang belum taslimiyah, belum tentu bisa kita raih. Ya cuman ya itu, ya kondisi seperti itu memang harus, karena kita sudah tahu ya harus diperbaiki lagi ya. Au bila sigotin, atau jual beli tanpa ada sigot, tanpa ada jual beli. Ya udah saya beli, saya terima ya. Harus ada akadnya ya. Saya beli ya, siap. Terima kasih. Udah selalu ucapan terima kasih itu berarti sudah ridho gitu ya. Kenapa? Li'anal bay' manutun birridho liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jual beli itu menuntut adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Kama qala Rasulullah SAW, innamal bay' antaratin, rawahu Ibnu Hibban. Ya. Sesungguhnya jual beli itu adalah saling ridho di antara salah satu kedua, yaitu pembeli dan penjual. Ini jelas hadisnya ya. Wa yarumu aidan, dan juga haram bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri wal ardil maut. Dan haram hukumnya menjual sesuatu yang bukan milik kita. Ya, contoh apa? Kal hurri, seperti orang merdeka. Ini dicontohkan dengan budak ya. Kalau budak ya memang milik seseorang itu, tapi orang merdeka ya nggak boleh dijual beliin, ya dijual belikan. Ini kalau tadi dicontohkan dengan barang. Wal ardil mauti, dan bumi mati. Bumi mati itu maksudnya tanah yang tidak ada kepemilikannya. Zaman dulu punyanya Belanda, punyanya negara, pemerintah. Tanah yang tidak bertuan, ya, bahasa kitanya tanah tidak bertuan. Nggak boleh itu. Ya itu kan kita tempatin, udah alasan orang sekarang begitu. Udah saya tempatin sejak nenek saya, ya mau sejak nenek saya, itu bukan tanahmu istilahnya, itu tanah negara, tanah tidak bertuan, nggak boleh dijual. Mau sekecil apapun nggak boleh, ya tetap. Ya, makanya saya selalu ini di jemaah, ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, juga kepada ulil amri pemerintah. Maksudnya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti ini, jual beli tanah. Ya, tanah kan sama aja. Apa bedanya tanah yang ada suratnya, nggak ada suratnya? Sama tanahnya. Tapi itu kan dibedakan di urusan keadministrasian dengan administrasi itu ada surat tanah namanya. Wajib kita taat kepada pemerintah dalam hal ini yang membidangi administrasi pertanahan dan sebagainya. Nah, itu penting. Orang mohon maaf, punten, anti pemerintah, ya anti pemerintah orangnya sudah silahkan. Tapi untuk peraturannya harus kita taati. Ya, gimana jual beli tanah nggak ada suratnya? Kan? Ya nggak jelas namanya. Ya, nggak boleh jual bumi mati atau jual tanah tidak bertuan. Ya. Walaupun istilahnya punya nilai jual bagus, bisa ke pinggir jalan dan segala macamnya, menghasilkan apa itu, tetap nggak boleh ya dikuasai oleh negara itu. Wa yarumaidon, dan haram juga bai'ul majhuli ya. Itu jual beli sesuatu yang tidak kita ketahui ya, seperti tadi ya. Belum pernah survei, belum pernah lihat ya. Contohnya gimana? Kalau di sini dicontohkan dengan baju ya. Saya jual beli baju yang di lemari saya.
Di lemari saya yang mana kan nggak tahu si pembelinya, ya. Misalnya seperti itu. Jadi menjual beli sesuatu itu harus sepengetahuan, harus tampak, ya, di antara kedua belah belah pihak. Ya. Wan najis juga haram hukumnya menjual beli barang yang najis. Kal kalbi seperti menjual, mohon maaf, binatang anjing, haram. Ya, dan binatang dan barang-barang yang najis yang lainnya haram hukumnya jual beli anjing. Ya walau alam, tapi pada laku pada ya. Walau alam ini di sini ya kita ikut kitab Sunan Taufik Syekh Nawawi, ya haram ya jual beli anjing itu walaupun apapun dalilnya, ya. Mungkin untuk keamanan, tapi sifatnya gimana kalau nggak jual beli, ya. Walau alamnya. Wa kullu muskirin, dan menjual sesuatu yang memabukkan apapun jenisnya, ya haram hukumnya. Baik itu minuman, ya, apalagi obat-obatan yang naudzubillah, ya. Untuk tahun ini rame malah, mohon maaf, di wilayah saya sendiri pengumpulnya kemarin kan di YouTube di ini masuk itu BNN, ketua BNN sampai turun langsung ke Bangkalan, malah di sana malah gudangnya naudzubillah tontonan, subhanallah. Jadi ya gitu, naudzubillah. Kita kalau nggak benar-benar menjaga anak, ya cucu kita, ya keluarga kita, sangat luar biasa ya pengaruh barang-barang yang diharamkan, ya, secara BNN, secara pemerintahan, barang-barang obat-obatan terlarang. Wa yahrumu, dan haram juga bai'u kulli muhramin katomburi. Bai'u muharramin katomburi, menjual barang-barang yang diharamkan. Nah, contoh juga yaitu alat musik. Ternyata di sini alat musik itu ya mengharamkan. Syekh Nawawi mengharamkan alat musik. Ya, tapi kita ikut Cak Nur halal, ya, walau halal. Ya, kan Marawi sini kan alat musik. Ini maksudnya alat musik yang mendatangkan kemaksiatan, ya kita ikut itu. Memang syarah Sunan Taufik ini syarat fikihnya itu fikih tasawuf yang benar-benar hati-hati betul gitu kan, hati-hati betul dengan hukum-hukum syariatnya, ya. Dan wa yahrumu bai'u syai' al-halal at-tahir ala man ta'lamu annahu yuridu ayyasiya bih, ya. Dan haram hukumnya walaupun sesuatunya itu halal, sesuatunya itu tahir, suci, kepada seseorang yang kita tahu kalau benda tersebut, barang tersebut akan dibuat untuk kemaksiatan, ya. Contoh apa? Jual beli parang, jual beli celurit. Dijualnya sama anak STM, kan gitu, ya, bukan dijual sama pendekar. Udah tahu ini kalau kita jual sama ini, mohon maaf ya saya menyebut anak STM, ya udah tahu nih kalau dibeli sama ini urusannya urusan ribut nih habis ini kan gitu. Haram itu hukumnya. Ya celurit pada dasarnya kan sah-sah saja kan gitu, halal, nggak najis. Tapi kita tahu ini akan digunakan untuk sesuatu yang mudarat, berbahaya dan lain sebagainya. Itu jelas kalau misalnya celurit. Hatta komoditi lain pun, barang lain pun, tapi kalau kita tahu itu adalah untuk kemaksiatan, misalnya untuk kejahatan, misalnya untuk apapun, ya, contoh pistol, ya, pistol ini bagi keamanan bermanfaat, tapi kita jual ini sama tahu ini kalau ini perampok gitu kan, ya, tetap nggak boleh, karena kita tahu di sini di syaratnya man ta'lamu annahu, kamu tahu ya bahwasanya barang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan atau kemudaratan, haram hukumnya. Ya, berat juga ya jual beli senjata itu ya, padahal ya ada kita ya. Kemudian wa yahrumu bai'ul asya'il muskirati, dan menjual sesuatu yang memabukkan. Tadi di depan juga sudah ya, apapun, baik itu
dia najis, tetap dia dikategorikan sebagai barang najis ya. Ya, di sini sawa'un kana najis atau autohiratu ya. Walaupun barang tersebut suci ya, tapi memabukkan ya. Walau alam contohnya apa ya, itu tetap diharamkan ya. Wa yarumu dan haram bai'ul mu'ibu bila idhari li'aibihi ya. Haram hukumnya menjual sesuatu yang cacat. Contoh ya tadi ya, jual motor, ternyata luarnya bagus itu kan, tapi dalamnya udah bobrok, motor korekan dan segala macamnya. Bila idhari li'aibihi, si penjual nggak ngaku, boro-boro ngaku ya, maksudnya nggak menjelaskan. Nah, makanya kita kalau jual beli, kalau seperti Rasulullah ya nggak ngaku kali. Ini saya jual di motor Elmet nih Pak D, tapi itu habis bekas ini tabrak, depan bekas patah, terus mesinnya agak ini, ban belakangnya agak oblak, kira-kira dibeli nggak bakal. Ya, kita harus menjelaskan itu. Nah, haram hukumnya kalau kita sampai terjadi jual beli tapi si pembelinya nggak tahu kalau itu ada cacat-cacatnya. Ya, kita nyari keridhaan Allah ya. Nah, jadi kalau ada cacat nggak apa-apa, kita jelaskan cacatnya. Tapi mohon maaf, ini mesinnya agak rewel dikit gitu. Ya tapi kalau dimakainya cuma depan ini buat belanja, insya Allah 5 tahun. Nah, misalnya 5 tahun masih awet gitu. Ya, kita jelasin ya dikit-dikit seperti itu. Jangan sampai enggak sama sekali, begitu pembelinya memakai ya, dapat 2 minggu udah masuk bengkel habis sekian juta. Alhamdulillah. Ya ini penting, cuman di lapangan susah ya, untuk menerapkannya. Tapi demi ridho Allah, demi ya kita mengamalkan ilmu yang kita tahu, insya Allah siapa tahu jadi keberkahan kepada kita ya. Nah, sudah. Wala tasihu qismatu tilkati mayyitin wala bai'u syai'in minha malam tufa ya duyunuhu. Dan tidak sah hukumnya kita membagi-bagi ya barang peninggalan mayit, dan juga tidak boleh hukumnya menjual ya, sebagian daripada barang peninggalan mayit malam tufa duyunuhu, sebelum ya, aitubdo di sini sebelum kewajiban si mayit itu terpenuhi. Contoh begini, ada si A meninggal punya total istilahnya ya peninggalan 1 miliar. Ya, tiba-tiba yang 1 miliar ini udah di modal edel ya, udah lari sini situ. Padahal mestinya jangan dulu 1 miliar ini dijamin dulu. Oh ada apa nih? Dia punya hutang misalnya 100 juta untuk ini, keluarin dulu 100 juta. Oh dia dulu sudah sempat daftar haji atau umroh, keluarkan dulu senilai haji umroh untuk dibadalkan. Karena udah meninggal kan, dibadalkan. Entah itu badalnya kepada keluarganya atau dibadalkan kepada orang lain, sok ya silahkan ya. Wa wasayahu atau wasiat-wasiatnya secara sore, secara jelas. Ini mayit dulu pernah wasiat, itu baitus asalam lagi pembangunan. Ya nanti kalau ini saya ya tolong sumbangkan ke asalam misalnya 20 juta, 100 juta. Sebelum itu semuanya terpenuhi nggak boleh barang-barang peninggalan mayit itu ya bahasa ini ya diedel-edel gitu, dibagi-bagi, nggak boleh ya. Tapi sekali lagi kenyataan di dalam ini ya ada ya, saya juga ada kisah ya orang teman itu, naudzubillah, si orang tuanya nggak diurus-urus, malah yang itunya diurus. Ya maksudnya nggak diurus teh ya pemakamannya ya kalau kita kan ada tradisi sehari sampai 7 hari sampai 40 hari sampai ya mestinya itu diurus kan seperti itu ya, walaupun dipakai nggak dipakai misalnya tahlilan itu ya sok silakan, tapi paling enggak ya sebagai turunannya, sebagai keluarganya itu dulu tolong diurus, jangan hartanya saja ya. Waktu roja ajrotu itu udah tadi ya, dan dikeluarkan untuk hajinya umrotin ingkana kalau
ada niatan kalau dia pernah ya untuk melakukan haji dan umroh ya. Alaihi illa ayyuba asyai'un, kecuali untuk membeli sesuatu liqodoi hadil asya, untuk membeli sesuatu untuk keperluan-keperluan yang tadi, keperluan-keperluan yang akan dilakukan oleh si mayit. Contoh keperluan-keperluan wasiatnya, keperluan-keperluan hutang piutangnya, nggak apa-apa ya untuk keperluan itu, walaupun belum hutangnya, tapi proses misalnya karena hutang ini butuh proses ini, butuh proses apa gitu, nggak apa-apa itu dikeluarkan. Helikotoi hadil asya. Fatirkatu kamarhuni bidzalik. Adapun ya barang peninggalan itu ya sebagaimana tersebut tadi. Karokikin ya, udah beda lagi. Karoki kijina, karoki jana seperti budak yang yang punya tanggungan. Gini, ada seorang budak berantem dengan orang lain sampai melukai, di mana luka itu butuh balasan, artinya balasan butuh disembuhkan, butuh ini dan segala macamnya, butuh bahasanya uang damai dan lain sebagainya. Sementara itunya belum terpenuhi, si budaknya mau dijual, tidak boleh ya. Walau biahdidanikin, walaupun kesalahan si budaknya itu nggak terlalu besar-besar banget, istilahnya melukai orang, misalnya hanya di lengannya, hanya diobati ke puskesmas sembuh, misalnya seperti itu, ya tetap aja ya tidak sah, la yasubayu, tidak sah untuk jual belinya. Hatta yu'adda ma biroqabatihi, sampai kewajiban-kewajiban bagi si budak tersebut diselesaikan ya, sampai diselesaikan. Au ya'danal gharim, lain lagi au ya'danal gharim, atau ini izin daripada orang yang berhutang tadi ya. Maksudnya yang berhutang itu yang tertimpa musibah itu ya. Fi bai'i, dalam jual belinya, maksudnya di dalam pertanggungan si budak itu ya. Dan wa yahrumu, dan haram ayyufatira ragbatil mushtari awil ba'i, ini semua ba'das tiqrari li bai'i alaihi aw yashtaratu aw yashtariyahu minhu wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyar asyaddun. Dan haram hukumnya ya jual beli ya setelah terjadi begini. Ini misalnya contoh, biasanya tuh jual beli di pasar. Ada bandar, ini jual beli kambing misalnya. Ya udah, ini kambing saya beli ya, ada 2, ya saya bayar 5 juta ya. Kemudian proses transaksi belum selesai ya. Ditinggalkan, ya udah pulang atau kemana gitu kan. Ya, di tengah-tengahnya ya ada perubahan ya. Di dalam ini kan ini udah ditinggalin, di belakang dijual, ada pembeli yang mohon maaf dengan harga yang lebih tinggi lagi ya. Sementara ini kan nggak tahu, kalau ini datang lagi nanti gimana, lo mana kambing saya, terus misalnya diganti dengan kambing lain, nggak boleh ya. Ini namanya kambing, misalnya ada cirinya, kambingnya putih, satunya belang, ya tetap itu. Kalau diciri dan sekarang dicat dan segala macamnya tuh. Nah, jadi memang transaksi itu harus tuntas sampai jual beli, tampan barangnya mana, dikasih uangnya, ya barangnya diserahkan seperti itu. Jadi nggak boleh kita ya jual beli sesuatu ya, yang barangnya sendiri nggak tahu, udah tahu udah mau bayar aja ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ya, agak malam, masih belum selesai ya. Wastaro ta'am waktul wala jadi ya. Nanti dilanjutkan dengan jual beli
makanan ya. Insya Allah selesai pada pertemuan yang akan datang. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menjadi tambahan ilmu buat kita. Barangkali ada tambahan atau hal yang perlu kita sharing bareng-bareng, monggo dipersilahkan. Kalau misalnya ini benar jam 11, nggak apa-apa ya. Santuy aja, santuy ya. Monggo silakan. Terima kasih sebelum kita tutup. Atau ada tambahan, silakan Pak Edi menjelaskan dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang kurang. Oh, di tempat kopi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya sedikit yang kita dapat, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bab riba dan bab yang berat sekali. Mudah-mudahan dengan barokahnya ya kesolehan mu'alif kitab kita ini yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijauhkan dari perkara dan perbuatan riba, dan kita jual beli kita, usaha kita dan kehidupan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil qur'ana minal qur'an nadim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan azilatan wa barakatan syamilatan ila habibina wa syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ru'yami ikhwani minal anbiya wa mursalin salatullahi alaihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan syuhada solihin wal qurra fasil wa ahli ta'ah tidak diminta sallallahu alaihi wasallam mat wal minat alaihi sallallahu alaihi wasallam syekh qadr jalani sultan awal syekh bil hasan syahid syekh dan qadus surahum sallallahu abaina wa ummahatina wa ajdadina jadadina sallallahu masyayikh wa asatidatina wa asatidatina liman tamanahu nabi sababi Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi yassir wa la tu'assir rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi min bisir asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.